Sekarang kita masuk di termokimia. Ini adalah bab yang kedua. Soal yang sering muncul adalah jenis ini, yaitu kita diminta untuk menentukan reaksi eksotermik atau endotermik. Apa yang perlu diperhatikan, yaitu suhu mula-mula sebelum terjadi reaksi. Kalau di sini suhu mula-mulanya 25, suhu lingkungannya. Kalau diminta reaksi eksotermik, ciri eksotermik itu reaksinya membebaskan kalor yang dapat meningkatkan suhu lingkungan. Maka suhu lingkungannya, suhu yang diukur harus lebih dari 25. Berarti yang nomor 1 dan nomor 2. Kalau suhu lingkungan yang diukur semakin turun, berarti kebalikannya. Reaksinya adalah endotermik. Selanjutnya, yaitu kita disuruh mengidentifikasi jenis-jenis persamaan reaksi termokimia. Ada entalpi pembentukan, ada dekomposisi, ada pembakaran, dan lainnya. Kalau ada simbol-simbol kayak begini, berarti dia dalam kondisi standar. Apa artinya? Kalau pembentukan standar, yaitu pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Apakah ada? Misalkan yang ini. Ini ada unsur H2O yang dibentuk adalah 1 mol. Maka ini boleh dikatakan sebagai entalpi pembentukan. Karena ada hidrogen dan oksigen, ini juga boleh dikatakan sebagai entalpi pembakaran. Gitu. Yang kedua ada dekomposisi. Kalau dekomposisi kebalikan dari pembentukan, yaitu penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Misalkan yang ini. Ini 1 mol, 1 koefisien menjadi unsur dan unsur. Maka yang nomor 4 ini boleh dikatakan sebagai dekomposisi standar. Kalau pembakaran, berarti yang dibakar adalah 1 mol senyawa. Misalkan ini ya, C38-nya 1 mol, ini juga 1 mol, berarti nomor 1 dan 2 boleh dikatakan sebagai pembakaran standar. Maka jawabannya adalah yang pembentukan 5, yang dekomposisi 3, yang pembakaran boleh 1, boleh 2. Termasuk tergantung pada komposisi yang di sini, data yang diberikan. Ingat-ingat, pembentukan yang dibentuk 1 mol, penguraian yang diuraikan 1 mol, kalau pembakaran yang dibakar adalah 1 mol. Selanjutnya, yaitu cara menghitung entalpi reaksi. Ini ada 2 contoh model yang saya berikan. Yang pertama berhubungan dengan energi ikatan, yang kedua berhubungan dengan entalpi pembentukan standar. Kalau kita disuruh mencari data yang berhubungan dengan entalpi pembentukan, kita hitung dulu energi ikatan yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Baru kita hitung selisihnya, yaitu ikatan yang di kiri dikurangi dengan ikatan yang di sebelah kanan. Ada CF2, CL2, berarti ada 2 ikatan C dan F, dan 2 ikatan C, CL. Kita hitung. CF-nya 2 kali 435, dari sini 439, ketemunya sekian. Yang CCl juga sama, ada 2 ikatan, sedangkan yang di sini ada FF, berarti ada ikatan tunggal FF, 1 kali 159. Ikatan di kiri energinya kalau kita hitung jumlahnya 1697. Nah, yang di kanan, CF ada 4, maka ada ikatan CF sebanyak 4. 4 kali 439, 1756. Ada CLCl, 243. Kalau di total ketemunya 1999. Entalpi reaksinya adalah ikatan yang di kiri dikurangi ikatan yang di kanan, maka ketemunya negatif 302. Jawabannya yang C. Yang kedua, berhubungan dengan entalpi pembentukan. Kalau pembentukan, kita buat persamaan reaksinya dulu. Ini kan pembakaran etuna. Etuna itu C22. Kita buat dulu. Dibakar dengan oksigen membentuk karbon dioksida dan H2O. Kita setarakan. Ini dikali 2, dikali 5, dikali 4, dikali 2. Terus, entalpi reaksinya adalah entalpi di sebelah kanan dikurangi di sebelah kiri. CO2-nya ada 4, berarti 4 kali miliknya CO2. H2O-nya ada 2, berarti 2 kali miliknya H2O dikurangi dengan miliknya C2H2 dan oksigen. 2 kali ini, oksigen unsur berarti nggak punya pembentukan, nilainya 0. Kita hitung seluruhnya, ketemunya negatif 2164. Itu adalah untuk pembakaran sebanyak 2 mol C2H2, karena koefisiennya 2. Padahal yang diminta di sini, pembakaran 52 gram, berarti kita wajib menghitung ininya dulu. Berapa molnya begitu ya. Nah, karena 52 itu kita bisa mencari molnya 2 mol, maka entalpinya adalah minus 2164. Maaf salah menghitung ini ya.
Tetap berarti karena pembakarannya 2 mol, sekian, maka jawaban yang benar adalah minus 2164. Mohon maaf saya salah hitung di sini. Sekali lagi, 52 gram itu adalah 2 mol, sama dengan koefisiennya ini, maka pembakarannya sama dengan ini. Seandainya koefisiennya beda, ya tinggal disesuaikan. Misalkan koefisiennya 2, sekian. Kalau molnya lebih dari 2, ya tinggal dikalikan aja. Gitu ya. Ini saya salah perhitungan di bagian di sininya. Contoh selanjutnya, ini berhubungan dengan hukum Hess, masih di termokimia. Ada 3 jenis, ada metode penjumlahan, ada diagram, dan siklus. Untuk penjumlahan dulu, seperti ini. Berapa entalpi pembentukan CaOH2 dari 3 persamaan reaksi ini? Kalau kita lihat sekilas, ini kayaknya hanya 3 persamaan reaksi, padahal sebenarnya ada 4. Karena di sini masih ada 1, yaitu pembentukan CaOH2. Ini kita buat dulu persamaan reaksinya, dan yang ditanyakan itu kita tulis sebagai hasil penjumlahannya, yaitu seperti ini. Ca ditambah O2 ditambah 2 bisa membentuk CaOH2. Ini sebagai entalpi pembentukan. Kita tulis sebagai hasil pembentukan. Kita butuh Ca, kita butuh O2, kita butuh H2 di sebelah kiri, dan CaOH di sebelah kanan. Kita sesuaikan data-data yang di atas. Ca dari sini. Kita butuhnya 1, yang tersedia 2, maka yang ini harus dibagi 2. Ca setengah O2 CaO. Entalpinya sama. Minus 1269 dibagi 2 menjadi ini. Selanjutnya kita butuh oksigen atau H2. H2 dulu yang kita hitung. H2-nya dari air. Di sini ya. Ini koefisiennya 2. Yang kita butuhkan 1 berarti dibagi 2 juga. 571 dibagi 2 juga. Kemudian yang ini kita tidak usah mengubah karena CaOH2 ada di sebelah kanan. Sesuai dengan kita butuhkan sebanyak 1. CaO, H2O, jadi ini entalpinya minus 64. Ini bisa kita eliminasi. H2O-nya sama. Ini tinggal Ca, ini H2, setengah tambah 2, setengah tambah setengah jadi 1. Ini tinggal turun, berarti sudah selesai. Kalau sudah sama, kita tinggal menghitung entalpinya. Yaitu ketemu minus 984. Yang A. Metode yang kedua adalah menggunakan diagram energi. Cirinya, kalau ada panah ke bawah, berarti dia eksotermik, entalpinya negatif. Kalau ada panah ke atas, seandainya ya, itu adalah reaksi endotermik yang bertanda positif. Ini yang diminta adalah pembentukan ZnS4 dari ZnS. ZnS4 itu di sini, ZnS di sini. Berarti yang ditanyakan adalah di bagian ini aja. Sedangkan saat Zn jadi di sini, itu entalpinya ada. Zn ini juga ada. Maka yang ini berapa? Itu kan gampang. Setinggi ini, minus 984. Ini sudah ada minus 206. Maka sisanya adalah minus 777. Kita aja lihatnya. Jadi mudah. Tingginya yang ini sama dengan ini ditambah ini. Gitu. Kalau panahnya menghadap ke atas, tandanya plus. Kalau ke bawah, tandanya negatif. Siklus. Yang siklus ini mudah. Panah yang searah kita jumlahkan. Itu tekniknya. Ini dan ini searah. Berarti kita jumlahkan. Akan sama dengan yang tidak searah. Berarti sama dengan yang ini. Maka kalau kita hitung, minus 593, minus 790 sama dengan ini. Nah, langsung ketemu ya. 1383. Panah searah dijumlahkan sama dengan yang tidak searah.